Shalom saudara sekalian, senang sekali hari ini boleh bertemu saudara di gereja, melihat kita penuh sukacita menikmati berkat Tuhan, dan kita juga akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih, karena kami tahu kami boleh menjadi anak Tuhan karena anugerah. Darah Kristuslah yang menyelamatkan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka satu ayat Alkitab dari Roma pasal pertama ayat ke-16. Roma pasal pertama ayat ke-16. Kalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Roma pasal pertama ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, dalam salah satu halaman website milik pendeta Billy Graham, saya menemukan beberapa cerita menarik seperti ini. Ada seorang pemuda pejuang kemerdekaan di sebuah negara Eropa Timur. Dia sedang mempertimbangkan satu tawaran pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi, yaitu menjadi pembunuh bayaran. Di tengah-tengah pertimbangan tersebut dia mendengar Injil, hatinya disentuh oleh Injil. Akhirnya dia bertobat, dia menerima Yesus, lalu dia menolak tawaran itu karena itu berdosa. Kemudian ada seorang perempuan berusia 22 tahun, hidup di dalam siksaan batin karena dia hidup di dalam perzinahan dan berulang kali hamil lalu menggugurkan aborsi. Lalu satu hari dia mendengar Injil, dia terima Yesus, dia mendapatkan kelepasan karena dia tahu dosanya diampuni. Dan dia mendapat kekuatan untuk tidak berzina lagi dan tidak melakukan aborsi lagi. Seorang pelajar putri kumpul kebo dengan pacarnya. Lalu dia mendengar Injil, dia percaya. Dia mengabarkan Injil kepada pacarnya juga percaya kepada Yesus Kristus. Sekarang mereka masih tetap rutin bertemu, tapi bukan untuk berzina dan berdosa, tapi untuk belajar kebenaran. Saudara sekalian, contoh-contoh di atas adalah bukti bahwa Injil adalah kekuatan dari Allah. Perkataan bahwa Injil adalah kekuatan dari Allah bukan sebuah deklarasi yang kosong. Saya percaya ketika Paulus menulis kalimat ini, dia juga menceritakan pengalaman pribadinya. Dia tahu dia dulu adalah seorang yang sangat membenci Kristus. Namun sekarang dia boleh menjadi seorang pemuja Kristus. Bahkan dia rela membiarkan dirinya ditahan, disiksa, dianiaya, bahkan mati dibunuh karena memberitakan Injil. Saudara sekalian, ibarat seseorang di dalam dunia ini yang sebelumnya sangat tidak suka kepada durian. Banyak orang cium bau durian itu mau muntah. Tapi tiba-tiba dalam satu malam besoknya dia pergi cari durian. Bahkan berjuta-juta dia berani keluarkan untuk membeli durian. Ada sebuah perubahan yang drastis, saudara sekalian. Jadi saudara, ada kuasa Injil yang mengubah kehidupan seseorang. Bukan dari tidak makan durian menjadi mau makan durian. Tapi kuasa Injil mengubah seorang berdosa yang membenci Kristus, hamba dosa, budak dosa, menjadi orang yang mencintai Tuhan, hamba Allah, melayani Allah. Jadi ketika Rasul Paulus menulis kalimat ini, aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Maka dalam hatinya bersaksi, yes, ini benar. Karena pengalamanku membuktikan hal ini. Sebenarnya bukan hanya Rasul Paulus, tapi saya percaya saudara-saudari yang di dalam ruangan ini juga memiliki banyak pengalaman yang sama. Sebelum kita kenal Injil, dulu kita adalah budak dosa. Kita hidup di dalam dosa, melayani dosa. Tapi sekarang kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi hamba kebenaran. Kita hidup bagi Allah. Semua karena Injil, semua karena kuasa Injil. Oleh sebab itu saudara sekalian, kenyataan itu memberitahukan kepada kita bahwa setiap orang di dalam dunia ini
membutuhkan Injil. Karena hanya Injil yang bisa menyelamatkan hidup seseorang dan bisa mentransformasi, mengubah hidup seseorang. Karena itu saudara sekalian, kalau hari ini saudara belum percaya kepada Yesus, saudara belum membuka hati kepada Injil, segeralah buka hatimu, percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa mengampuni dosamu dan mentransformasi hidupmu. Kalau hari ini saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka Injil itu sudah dititipkan di dalam tangan saudara. Pergilah, kabarkanlah Injil kepada orang-orang di sekitar saudara. Karena mereka binasa tanpa Injil. Mereka hidup sia-sia tanpa Injil. Saudara sekalian, dari ayat firman Tuhan hari ini, kita belajar dua hal terkait dengan Injil dan keselamatan. Yang pertama, apa itu Injil? Apa artinya percaya kepada Yesus Kristus? Saudara, Injil dalam bahasa aslinya berarti kabar baik. Kata Injil dalam bahasa Yunani adalah kabar baik. Mengapa disebut kabar baik? Disebut kabar baik karena dapat menyelesaikan masalah terbesar umat manusia di dalam dunia ini, yaitu dosa. Musuh terbesar umat manusia adalah dosa. Dosa telah menjajah umat manusia dan membuat manusia hidup saling membenci, saling membunuh. Manusia hidup tidak damai. Itu semua karena dosa. Tapi Injil adalah kabar baik karena Injil dapat menyelesaikan masalah dosa manusia. Coba saudara bayangkan kalau hari ini ada satu teknologi yang dapat menemukan satu obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit secara tuntas. Minum obat itu sakit kanker sembuh. Minum obat itu encok-encok sembuh. Minum obat itu pening, kepala pusing sembuh. Migran sembuh. Oh saudara, kalau obat itu ketemu, saya percaya semua koran di dalam dunia, semua berita di dalam dunia mengatakan kabar terbaik bagi dunia. Obat terbaik sudah ditemukan. Karena itu saudara sekalian, Injil lebih ajaib dan lebih mujarab daripada obat yang bisa menyembuhkan segala sesuatu. Karena Injil dapat menyembuhkan dosa. Nah, dalam Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan isi dari berita Injil adalah tentang Yesus Kristus. Isi dari berita Injil adalah karena Allah mengasihi manusia di dalam dunia ini. Mengutus Yesus datang ke dalam dunia, mati bagi manusia di kayu salib. Bangkit pada hari ketiga untuk mengalahkan dosa. Karena kasih, Yesus datang. Karena kasih, Yesus mati. Karena kasih, Yesus bangkit bagi kita. Karena kasih, Yesus kembali ke surga. Karena kasih, Yesus satu hari nanti akan datang kembali untuk menyambut setiap kita yang percaya kepada Dia. Karena itu saudara sekalian, berita Injil tidak boleh terpisah dari pengakuan diri sebagai orang berdosa yang tidak mampu menyelesaikan masalah dosa kita. Lalu datang kepada Yesus Kristus, membuka hati, menerima Yesus sebagai juru selamat dan mendapatkan pengampunan. Saudara, dalam pengalaman pekabaran Injil saya menemukan banyak alasan yang tidak tepat bagi orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Yang paling umum saya temukan adalah ketika orang ada dalam masalah, lalu ditawarkan dengan janji palsu. Kamu percaya Yesus, masalahmu selesai. Contoh, orang sakit tidak sembuh-sembuh. Datang orang mengabarkan Injil. Percaya Yesus, setelah kamu percaya, kamu pasti sembuh. Orang itu langsung percaya. Saudara, ini bukan Injil yang benar. Ini bukan iman yang benar. Karena dia percaya bukan percaya dia berdosa. Tapi dia percaya karena dia sakit dan mau sembuh. Ada orang dililit utang. Utangnya menggunung, tidak mampu dibayar. Orang datang, percaya Yesus. Yesus mampu melakukan mukjizat. Bahkan bisa mengubah hutangmu di bank menjadi tabungan kamu. Percaya Yesus. Saudara, banyak orang langsung percaya. Saudara, iman seperti ini bukan iman yang benar. Bahkan seringkali ketika orang berbaring di samping ranjang dalam keadaan sudah tidak berdaya. Saya tanya, mau percaya Yesus? Mau. Kalau Yesus bisa sembuhkan siapapun juga, saya pasti percaya. Nah saudara, ini bukan iman. Jadi kita percaya Yesus harus bersumber dari pengakuan. Saya orang berdosa, saya tidak mampu menyelamatkan diri saya.
Pernah satu pengalaman lain, seorang datang berkata kepada saya, "Boksu, Muse, saya mau percaya Yesus." Lalu saya bilang, "Oke, kamu mau percaya Yesus. Saya tanya dulu, mengapa kamu mau percaya Yesus? Apakah kamu mengaku orang berdosa dan tidak mampu menyelesaikan dosamu, lalu minta Yesus mengampuni kamu?" Dia bilang, "Tidak, saya tidak merasa orang berdosa. Saya tidak mengaku orang berdosa. Saya tidak pernah melakukan dosa besar. Saya tidak berzina, saya tidak membunuh, saya tidak menghancurkan bisnis orang lain. Saya tidak melakukan dosa besar. Dosa kecil adalah," katanya, ya, bohong kecil, ya, curi kecil ada. Tapi itu kan bisa saya selesaikan sendiri. Nah, saya tanya, "Kalau begitu kenapa kamu mau percaya Yesus?" Dia bilang, "Karena saya lihat Yesus orang baik, maka saya percaya dia. Semua anggota keluarga saya sudah percaya Yesus, saya ikut percaya kepada Yesus." Saudara sekalian, tentu ini bukan sesuatu yang baik. Jadi jangan langsung bangga, bersuka cita mendengar orang mau percaya Yesus. Karena di balik daripada kepercayaan itu harus ada kesadaran tentang keberdosaan, ketidakmampuan menyelesaikan dosa. Baru datang kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara sekalian, alasan yang benar untuk percaya kepada Yesus Kristus adalah sebuah kesadaran pengakuan diri tidak berdaya, tidak mampu menyelesaikan. Datang kepada Yesus, kemudian membuka hati bagi Yesus, supaya Yesus dengan kuasa kematian dan kebangkitannya membebaskan kita dari budak dosa. Itulah Injil, itulah kabar baik. Selanjutnya di ayat yang sama, Rasul Paulus mengatakan Injil bukan hanya kabar baik, tapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Dalam konteks surat Roma, kata keselamatan itu tidak hanya berarti keselamatan bebas dari hukuman neraka. Memang benar saudara sekalian, ketika kita percaya Yesus, dosa kita diampuni, hasilnya kita tidak perlu masuk neraka dan mendapat hidup yang kekal. Tapi dalam konteks surat Roma ketika berbicara tentang keselamatan, juga berbicara tentang transformasi kehidupan. Artinya setelah kita percaya Yesus Kristus, maka Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mengubah hidup kita. Sehingga hidup kita semakin hari semakin mirip Yesus Kristus. Saudara sekalian, izinkan saya bertanya kepada saudara. Sudah berapa lama saudara percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kehidupan saudara menunjukkan perubahan yang nyata? Apakah saudara terus-menerus mengalami transformasi di dalam kehidupan saudara? Apakah pikiran saudara, karakter saudara, kerohanian saudara terus mengalami pertumbuhan? Sehingga semakin hari saudara semakin mengikut Yesus, saudara semakin mirip Yesus Kristus. Saudara, yang terjadi adalah berita kebalikannya yang menyedihkan kita. Seringkali kita mendengar orang berkata demikian, "Saya orang Kristen, saya aktif melayani, saya pengurus gereja." Tapi kehidupannya tidak menunjukkan kuasa Injil. Masih suka membohongi orang lain, masih suka menipu orang lain, masih suka berzina, masih suka berdosa. Saudara sekalian, kehidupan seperti ini bukan kehidupan yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin menerima Injil sebagai kabar baik, itu bagus. Tapi Tuhan juga ingin supaya kita menerima Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan, mentransformasi kehidupan kita. Supaya semakin hidup kita semakin memuliakan nama Tuhan. Karena itu saya sering bertanya, siapakah musuh terbesar kekristenan? Musuh terbesar kekristenan bukan orang yang membenci kekristenan. Bukan orang yang membakar gereja, bukan orang yang menutup gereja, bukan orang yang menganiaya orang Kristen karena imannya. Musuh terbesar orang Kristen adalah orang yang mengaku Kristen, hidup di dalam lingkungan Kristen, melayani Tuhan, tapi hidupnya tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak menunjukkan kuasa Injil di dalam hidupnya. Dialah musuh kekristenan yang sesungguhnya. Memang benar, saudara, waktu kita mendengar gereja ditutup paksa, gereja dibakar, orang Kristen di negara-negara tertentu dianiaya, hati kita sedih, bahkan kita panas, kita marah. Ya, saya pernah mendengar
Ada orang di daerah Jawa Timur, pendeta waktu itu bersama dengan pembantunya dan istrinya, waktu gerejanya dibakar, pendetanya diikat di tengah-tengah, disirami minyak tanah, kemudian dibakar. Orang semua teriak senang, saudara sekalian. Saya juga berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan tidak turunkan belerang dan api menghanguskan mereka. Tapi saudara sekalian, penderitaan tidak pernah melunturkan iman Kristen seorang Kristen sejati. Penderitaan dan aniaya tidak pernah melunturkan iman seorang Kristen sejati. Penderitaan justru akan mengokohkan, meneguhkan iman kita. Karena semakin iman kita ditindas, iman kita akan semakin merambat dan iman kita akan semakin bertumbuh. Dalam sejarah kekristenan, kapan kekristenan maju paling pesat? Kekristenan maju paling pesat ketika terjadi penganiayaan dan siksa. Lalu bagaimana dengan kondisi ketika kekristenan dalam keadaan aman dan tentram? Pada waktu itu terjadi perpecahan di gereja. Terjadi ajaran-ajaran sesat di dalam gereja. Contoh yang paling umum adalah kekristenan di China. Pada waktu dulu ketika kekristenan sangat ditindas, orang percaya Yesus pun masuk penjara. Justru banyak orang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Sekarang penganiayaan sudah berkurang, apa yang terjadi? Mereka sudah lambat perkembangannya, bahkan banyak sekali muncul ajaran-ajaran sesat di sana. Jadi musuh terbesar kekristenan bukan siksa, bukan aniaya. Tapi saudara dan saya yang mengaku Kristen, tapi hidup kita tidak diberikan kepada Injil untuk mengalami transformasi. Karena itu hari ini kita mendapat satu peringatan yang sangat keras. Jangan hanya mau percaya kepada Yesus Kristus karena mau diselamatkan. Tapi kita percaya kepada Yesus Kristus karena ingin mengalami transformasi, ingin dipakai oleh Tuhan secara ajaib supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Pelajaran pertama saudara kita dari teks kita hari ini adalah apa itu Injil, apa itu percaya kepada Yesus. Yang kedua, pelajaran kita dapat dari kata aku tidak malu terhadap Injil. Saudara, mengapa Paulus mengatakan aku tidak merasa malu? Apa arti daripada istilah tidak merasa malu? Kalau saudara di tangan masih pakai Alkitab terjemahan lama atau terjemahan TB baru, atau di dalam gadget saudara masih TB baru, maka ayat ini terjemahannya adalah aku memiliki keyakinan yang teguh terhadap Injil. Dua-duanya tidak salah. Saudara, aku tidak malu itu adalah terjemahan literal dalam bahasa aslinya. Tapi aku tidak malu itu artinya aku memiliki keyakinan yang teguh. Aku tidak malu secara pasif berarti Paulus sungguh-sungguh percaya kepada Injil. Kepercayaan Paulus kepada Injil adalah 100%. Tidak ada keraguan dan tidak ada yang bisa menggoyahkan imannya. Nah saudara, ini perlu kita miliki. Permisi tanya, apakah saudara memiliki keyakinan 100% seperti ini? Tidak ada satu apapun yang bisa menggoyahkan iman saudara. Banyak orang ketika sakit mulai meragukan Tuhan. Ketika bisnis susah mulai meragukan Tuhan. Ketika hidup susah mulai meragukan Tuhan. Saudara sekalian, banyak orang imannya tidak teguh. Tidak 100% percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang juga ketika mendengar serangan-serangan kepada kekristenan. Hari ini banyak cuplikan-cuplikan video pendek. Apakah itu di IG, di TikTok, atau dimanapun juga saudara sekalian. Sering kita mendengar cuplikan-cuplikan yang menyerang kekristenan. Yang menjelekkan kekristenan. Apakah karena itu iman saudara mulai goyah? Oh ternyata betul juga ya. Alkitab banyak kesalahan. Ini banyak orang sudah mulai yang menyerang kekristenan. Yang mengatakan Alkitab banyak kesalahan. Saudara, tidak benar. Alkitab tidak ada kesalahan. Banyak orang juga mengatakan Yesus itu hanya Tuhan bagi bangsa Yahudi. Salah. Yesus Tuhan bagi segala bangsa. Karena ketika Yesus ke surga, Yesus katakan kabarkan Injil kepada segala bangsa. Dalam Kisah pasal 1 ayat 8 mengatakan, jadilah muridku sampai ke ujung bumi segala bangsa. Saudara sekalian, kita perlu punya fondasi iman yang kuat.
fondasi iman yang kokoh, khususnya zaman ini. Kita tidak hanya diserang secara ideologi, tapi kita diserang secara ekonomi, kita diserang secara fisik. Kalau iman kita tidak teguh, satu hari kita bisa kecewa kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita meninggalkan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus berkata, Injil tidak hanya bagus, Injil tidak hanya berkuasa, tapi kita harus punya kewajiban, memiliki keyakinan 100%. Dan secara aktif, aku tidak malu kepada Injil. Rasul Paulus berkata, aku memiliki kerinduan yang besar di dalam hatiku untuk mengabarkan Injil kepada orang sebanyak-banyaknya. Bagi Paulus, Injil bukan hanya kabar baik, tapi Injil juga adalah berita kebanggaannya. Karena itu di ayat 14, 2 ayat sebelum ayat ini Rasul Paulus berkata, aku berhutang Injil baik kepada bangsa Yunani maupun bangsa-bangsa lain. Jadi kalau dia tidak mengabarkan Injil, dia merasa berhutang. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, Rasul Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak mengabarkan Injil. Jadi saudara sekalian, berdasarkan apa yang Paulus paparkan di atas, kita mengerti apa itu percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus artinya kita memiliki keyakinan yang teguh bahwa Yesus adalah juru selamat. Kita percaya kepada Yesus bukan ala kadarnya, bukan setengah-setengah. Kita percaya kepada Yesus tidak mendua hati. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita. Saudara, saya suka menganalogikan percaya dengan cinta. Biasanya pasangan mau menikah, saya memberi nasihat. Kalau kalian mau menikah supaya pasangan pernikahan kalian bisa langgeng, bisa kokoh, maka kalian harus membangun di atas dasar saling mencintai. Jika kalian sudah tidak saling mencintai, maka bahaya di dalam keluarga kalian. Saya memberi nasihat begini, jika kamu menikah, percayalah 100% kepada pasanganmu. Jika kamu menikah, percayalah 100% kepada pasanganmu. Jika kamu tidak percaya kepada pasanganmu, jangan menikah. Karena jika kamu menikah dengan orang yang kamu tidak percayai, kamu akan sengsara seumur hidup kamu. Saudara, seperti itulah kita percaya kepada Yesus Kristus. Percaya tidak setengah-setengah. Percaya bukan ala kadarnya. Tapi percaya dengan sepenuh hati. Percaya. Tidak ada duanya Yesus di dalam hati kita. Tidak berarti kita percaya Yesus, kita juga percaya kepada dewa lain. Kita juga percaya kepada ilah lain. Seringkali kita mendengar orang berkata, semua agama sama, ya percaya Yesus boleh, percaya ini juga boleh, percaya ini juga boleh. Tidak, saudara sekalian. Ketika kita percaya Yesus, percaya satu saja. Seperti perumpamaan Yesus di dalam Matius pasal 13. Di sana Yesus berkata, ada seorang pergi membeli tanah. Dia melihat tanah itu, lalu dia gali, dia temukan satu mutiara yang sangat berharga di dalamnya. Dia tutup kembali, dia pulang. Dia jual semua miliknya. Dia jual semua yang dia ada. Dengan uang itu dia bawa, dia beli tanah itu. Artinya dia rela tinggalkan semua. Karena menemukan satu yang sangat berharga. Dia percaya kepada itu. Saudara, itulah iman. Itulah percaya kepada Yesus. Percaya Yesus bukan boleh sambil mengandalkan ilah, jimat ini, jimat itu. Lalu sambil percaya Yesus. Percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, hari ini kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Supaya ketika kita percaya Yesus, kita percaya. Kita tidak mendua hati. Kita tidak ragu. Seringkali saudara, banyak orang Kristen di satu pihak percaya, tapi di pihak lain percaya kepada dewa, percaya kepada berbagai ramalan. Ramalan Hong Sui, ramalan bintang, ramalan show, dan berbagai ramalan lain. Pergi mencari dukun. Saudara, bukan rahasia lagi. Ya, ketika Gunung Kawi saat itu masih sedang jaya-jayanya, tidak hanya orang non-Kristen yang pergi. Banyak sekali pemimpin Kristen juga ke Gunung Kawi mencari jimat, saudara sekalian. Ya, masih percaya kepada jimat. Itu bukan iman.
Itu bukan yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah percaya 100% dan percaya dengan hati yang tidak bercabang, dengan hati yang tidak menduakan Tuhan. Dan selain itu saudara sekalian, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, sesuai dengan bulan ini bulan misi, maka kita tidak hanya percaya, tapi Tuhan ingin supaya di dalam hati kita ada sebuah antusiasme yang tinggi untuk memanfaatkan segala kesempatan, segala waktu, segala cara untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita percaya hanya Injil bisa menyelamatkan saya, maka kita juga percaya Injil juga menetapkan orang yang tidak percaya akan binasa. Kalau kita percaya Injil menyelamatkan saya, maka kita juga percaya bahwa orang yang tidak percaya Injil pasti binasa. Dan kalau orang-orang di sekitar kita masih belum percaya kepada Injil, itu adalah titipan Tuhan kepada kita, supaya kita mengabarkan Injil kepada mereka. Maka ketika Rasul Paulus mengatakan, aku tidak malu terhadap Injil. Rasul Paulus berkata, aku memiliki keyakinan yang tidak goyah. Apapun tidak bisa menggoyahkan iman saya. Aniaya, penderitaan, kebangkrutan, bahkan kematian pun tidak menggoyahkan iman saya. Aku memiliki antusiasme yang tinggi. Karena aku yakin Injil adalah kekuatan Allah. Dan aku mau mengabarkan Injil. Sebagai penutup saudara sekalian, kita belajar hari ini. Apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Karena Injil menyelamatkan kita yang percaya. Apa itu Injil? Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil dapat mengubah, mentransformasi kehidupan kita. Sikap kita ketika kita percaya kepada Injil tidak malu, tanpa ragu. 100% tidak digoyahkan oleh apapun juga. Tapi di pihak lain kita juga tidak mendua hati kepada Tuhan. Dan kita bangga, penuh sukacita, penuh antusiasme mengabarkan Injil. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Supaya di antara saudara-saudari kami yang belum percaya, boleh menyadari keberdosaan dan ketidakberdayaan. Dan mau percaya kepada Yesus. Supaya kami yang sudah percaya, mau pergi mengabarkan Injil. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.